Shalom pemirsa CBN Indonesia, dimanapun pemirsa sekalian berada. Senang sekali pada kesempatan yang indah kali ini, saya bisa berjumpa lagi bersama dengan pemirsa sekalian untuk membagikan pekabaran firman Tuhan yang terdapat di dalam buku Agama yang Bersinar. Buku ini dituliskan oleh Nyonya Ellen G. White, dan juga melalui buku ini kita disuguhkan suatu cara yang lebih baik, yang akan menyingkapkan kepada kita suatu kehidupan yang lebih sederhana dan lebih manis. Semua pembaca akan penuh dengan kegembiraan dan kesukaan, bersinar, menyinarkan kasihnya dimanapun kita berada. Jadi ketika kita mempelajari begitu banyak renungan yang terdapat di dalam buku ini, maka apabila kita sungguh-sungguh, pastilah kehidupan kita itu bisa berubah menjadi lebih baik lagi. Dan juga kita itu bisa memancarkan kasih Tuhan dimanapun kita berada. Pada kesempatan yang indah kali ini, bacaan yang akan saya bawakan terdapat di dalam halaman 284. Tapi sebelum itu alangkah baiknya apabila saudara mengundang orang-orang di sekitar saudara untuk duduk menonton bersama, sehingga kita bisa mendapatkan suatu berkat rohani di dalam kehidupan kita. Judul bacaan kita kali ini yaitu adalah Adakanlah Persekutuan dengan Surga. Saudara juga bisa mengambil Alkitab dan membuka di dalam kitab Mazmur 43 ayat 4. Maka aku dapat pergi ke mesbah Tuhan, menghadap Tuhan yang adalah sukacitaku dan kegembiraanku, dan bersyukur kepadamu dengan kecapi, ya Tuhan, ya Tuhanku. Nah, jadi dari judulnya saja dan juga ayat intinya, kita itu harus selalu mengadakan hubungan dengan surga, dengan cara kita mengundang dan kita membuka hati kita agar Tuhan itu bisa mengirimkan malaikat-malaikatnya, sehingga tingkah laku dan perbuatan kita itu bisa memancarkan kasih Tuhan. Daud melalui nyanyian di tengah-tengah pergantian dan perubahan hidupnya mengadakan hubungan dengan surga. Seri Pembina Jilid 3 halaman 149. Anak gembala yang sederhana ini menyanyikan nyanyian-nyanyian yang dibuatnya sendiri, dan musik yang keluar dari kecapinya menjadi suatu penggiring yang indah bagi alunan suaranya yang masih segar itu. Alfa dan Omega Jilid 2 halaman 285. Nah, jadi di sini menceritakan mengenai Daud, di mana ketika dia masih muda, dia membuat suatu puji-pujian yang disusunnya dengan dirinya sendiri, dan juga melalui puji-pujian tersebut, di situ dia bersyukur dan mengungkapkannya dengan kata-kata yang bisa menjadi suatu lagu yang merdu. Dia juga menggunakan kecapinya untuk mengiringi nyanyiannya tersebut. Di sini dikatakan bahwa di tengah-tengah pergantian dan perubahan hidupnya, dia, yaitu adalah Daud, mengadakan hubungan dengan surga. Nah, jadi kita juga itu harus seperti Daud, di mana kita itu ketika kita masih muda, kita harus menggunakan segala yang kita miliki untuk membuat hubungan dengan surga. Terlebih lagi apabila kita masih muda, kita itu masih bisa dikatakan memiliki tenaga yang banyak, waktu yang banyak, dan juga usia yang produktif, di mana kita itu masih bisa terus berkarya di dalam kehidupan kita. Sehingga ketika kita masih muda dan kita menggunakan semua yang kita miliki untuk berhubungan dengan Tuhan, pastilah ketika kita berada di masa tua nanti, kita itu tidak akan merasakan suatu penyesalan, karena waktu muda kita itu telah memberikan segalanya untuk kepujian dan kemuliaan nama Tuhan. Kenyataan-kenyataan sifat dan keagungan Khalik-Nya yang dilihatnya setiap hari memenuhi hati penyusun syair yang masih muda ini dengan rasa kagum dan kesukaan. Setiap hari ia semakin erat berhubungan dengan Tuhan. Pikirannya senantiasa menembusi hal-hal yang baru, sehingga ia memperoleh pokok pikiran yang segar, yang memberikan ilham kepadanya
untuk menyusun lagu dan memainkannya dengan kecapinya. Alunan suara yang merdu yang berkumandang ini di udara dipantulkan kembali oleh bukit-bukit seolah-olah merupakan jawab terhadap kegembiraan dari nyanyian-nyanyian malaikat di surga. Nah, di sini Daud itu dia merasakan kasih Tuhan. Jadi seperti yang saya katakan sebelumnya, salah satu cara dia agar bisa mengekspresikannya itu dengan membuat suatu lagu-lagu yang indah, lagu-lagu yang berkenan di hadapan Tuhan. Dan juga dikatakan bahwa pikirannya senantiasa menembusi hal-hal yang baru sehingga ia memperoleh pokok pikiran yang segar yang memberikan ilham kepadanya untuk menyusun lagu dan memainkannya dengan kecapinya. Nah, jadi luar biasa sekali ya bagaimana ketika kita mau menyerahkan kehidupan kita ke dalam tangan Tuhan, maka pikiran kita itu akan menjadi lebih menyenangkan, menjadi lebih baru, menjadi lebih segar. Seperti halnya Daud, di sini dikatakan bahwa dia mendapatkan pokok-pokok pikiran yang segar, dan juga melalui hal tersebut, apabila kita mau mengikuti apa yang dilakukan Daud ini, kita bersyukur setiap harinya, maka pikiran kita ini akan menjadi lebih baik lagi sehingga kita itu tidak memikirkan sesuatu yang negatif-negatif, tetapi kita hanya memikirkan kasih yang kita rasakan, kasih Tuhan di dalam kehidupan kita. Di sini juga dikatakan bahwa ketika Daud menyanyikan nyanyian tersebut di bukit-bukit, maka dia mendengarkan pantulan suara dari bukit-bukit tersebut, seolah-olah bumi ini juga atau lingkungannya itu bersyukur. Nah, jadi di sini bukan hanya Daud saja yang merasakannya, tetapi alam sekitarnya juga itu merasakan kasih Tuhan. Talenta-talentanya sebagai pemberian yang berharga dari Tuhan telah digunakan untuk memuliakan pribadi yang telah memberikannya. Kesempatan-kesempatannya untuk merenung-renungkan dan bermeditasi telah memperkaya dia dengan hikmat dan pengabdiannya yang telah menjadikan dia dikasihi oleh Tuhan dan malaikat-malaikat. Setiap berkas terang baru telah menyebabkan pernyataan kegembiraan, pengabdian yang lebih nikmat kepada kemuliaan Tuhan dan penebus itu. Nah, jadi di sini Daud itu juga dia selalu mengambil waktu untuk bermeditasi, untuk berhubungan dengan Bapa yang di surga. Di sini juga dikatakan bahwa kesempatannya dia gunakan untuk merenungkan dan bermeditasi, sehingga pikirannya itu bisa menjadi selalu terjaga karena dia hanya memikirkan kasih Tuhan di dalam kehidupannya. Kasih yang menggerakkan hatinya, kesedihan yang mengganggu dia, kemenangan yang menyertainya, semuanya merupakan pokok pikiran bagi pikirannya yang giat itu. Dan apabila ia melihat kasih Tuhan di dalam segala pimpinan dalam hidupnya, hatinya dipenuhi oleh rasa syukur dan pujian. Suaranya menggema dalam nyanyian yang merdu. Kecapinya mengumandangkan kesukaan yang amat besar. Alfa dan Omega, jilid 2 halaman 288 sampai 289. Nah, jadi di akhir pembahasan kita kali ini, bagaimana ketika Daud itu menggunakan setiap talenta yang dia miliki, maka Tuhan itu akan memberkati kehidupannya. Begitu juga dengan kehidupan kita. Apabila kita selalu merenungkan kasih Tuhan di dalam kehidupan kita, maka pikiran kita ini bisa menjadi lebih sehat lagi. Begitu juga sebaliknya, apabila kita hanya mengeluhkan setiap permasalahan di dalam kehidupan kita, maka tanpa kita sadari, kita sendirilah yang membuat pikiran itu menjadi tidak sehat, dan juga itu akan menjadi beban untuk diri kita sendiri. Jadi melalui pembahasan kita kali ini yang berjudul Adakanlah Persekutuan dengan Surga, kita itu harus selalu mengambil waktu untuk berhubungan dengan surga. Janganlah ketika kita merasakan kesusahan atau ketika kita menderita barulah kita memohon pertolongan dari
daripada Tuhan. Tetapi marilah kita menggunakan setiap kesempatan yang ada untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan yang indah kali ini. Kiranya kita dapat berjumpa lagi di pertemuan-pertemuan yang berikutnya. Saya bawa dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih. Amin. Tuhan Yesus memberkati.